Subhanallah, nggak disangka-sangka. Ternyata dari usaha yang beliau lakukan itu Allah tumbuhkan air, bukan dengan cara normal digali, bukan, tapi Allah munculkan mata air. Yang mana kelak perlakuan beliau, usaha beliau lari dari Safa dan Marwah itu menjadi nusuk dalam umrah dan haji, manasik. Rangkaian ibadah umrah dan haji itu diambil salah satunya dari prosesi larinya Ibunda Hajar dari Safa ke Marwah untuk cari air. Umat Islam kenal air itu namanya air Zam-Zam, air keajaiban. Tapi umat Islam nggak kenal Ma'u Suraya, air yang peristiwanya mirip terjadinya ratusan atau ribuan tahun setelahnya. Ketika Maryam tanpa suami, tanpa orang lain, ditinggalin bayi, butuh air, tiba-tiba tanpa digali muncul air itu dari sumber air yang namanya Suraya. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 34, betul ya? 34 atau 44. Tapi umat ini nggak kenal apa itu Ma' Suraya. Padahal ini sama-sama air ajaib yang Allah wujudkan, Allah keluarkan dari bumi tanpa usaha digali, sebagaimana umumnya mata air di dunia ini. Jadi subhanallah, umat ini banyak yang ngerti Ma' Suraya itu apa. Situs-situs ini nggak banyak dikenalkan, padahal ini satu surat penuh itu menceritakan tentang sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di kawasan Baitul Maqdis. أريد أسألكم كم شخص كان يعرف أن هنالك ماء في بيت المقدس مجاور للمسجد الأقصى اسمه ماء السرية؟ من كان يعرف قبل هذه الجلسة؟ Sebelumnya udah pernah dengar apa itu sumber air Suraya? Sebelumnya ada? Baru ya? أخونا نعم. Insyaallah. لماذا؟ Kok bisa ini nggak dikenal ya? Sementara air Zam-Zam terletak di kota suci juga di Mekah, terkenal. Sementara Ma' Suraya ini terletak di kota suci juga di Masjidil Aqsa, tapi kok nggak terkenal ya? ماء زمزم موجود إلى الآن وماء السرية موجود إلى الآن. ماء زمزم موجود إلى الآن وماء السرية موجود إلى الآن. Ini masih dua-duanya masih ngalir loh sampai sekarang. Tapi orang umumnya kenalnya Zam-Zam. Sementara yang di Masjidil Aqsa orang nggak kenal. أحد زملائي الشيخ الدكتور أحمد فواقة أستاذ قصص القرآن في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس أخذ طلبته إلى مكان النخلة وأخذهم إلى نبع السرية ثم أخذ عينة من الماء لا زال موجود، هذا الكلام قبل سنوات. أخذ عينة من ماء السرية وفحص في المختبر فوجد أن ماء السرية به نفس خصائص ماء زمزم. Saya punya rekan seorang dosen, seorang doktor yang juga ngajar di Universitas Al-Quds. Suatu ketika beliau bawa mahasiswanya untuk melakukan penelitian tentang air dari sumber Suraya ini. Kemudian beliau dan mahasiswanya datang, diambil, dibawa ke lab. Ternyata air ini dengan air Zam-Zam sama-sama punya keunikan, ya, punya mengandung hal yang unik, yang ajaib, yang hampir mirip dengan air Zam-Zam. لماذا استرسلت معكم في سورة مريم؟ حتى أعطيكم دليل قوي بين أيديكم. طبيعة الحال ممكن أن نتوقف عند جميع السور، جميع من ثلث القرآن سنجد ما وجدناه في سورة مريم سنجده في السور الأخرى، لكن علينا أن نعلم علم اليقين. هذا دليل واضح على أن سورة مريم نزلت في مكة المكرمة في الفترة التي كان بها تثبيت العقيدة، فارتبطت آيات بيت المقدس والمسجد الأقصى بتثبيت العقيدة،
فأصبحت قضية بيت المقدس والمسجد الأقصى قضية عقيدة لكل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حاضر. تمام 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 حاضر. Baik, teman-teman semuanya, surat Maryam baru saja kita kaji dan surat ini baru saja kita kaji tadi. Sebenarnya banyak keajaiban, tapi bukan hanya ini. Sebagaimana tadi beliau mengklaim, ada sepertiga ayat dalam Al-Quran yang ditemukan para ulama yang punya kaitan langsung atau tidak langsung dengan Baitul Maqdis. Kita baru mengkaji 2 dan kita melihat banyak hal yang baru kita dapatkan. Dan itu nanti akan antum temui kalau antum mengkaji ayat-ayat Baitul Maqdis yang lain, sangat banyak. Nah, mudah-mudahan nanti kita bahas semuanya. Tapi waktu kita sudah mau habis, saya ambil pertanyaan 3 orang aja, ya. Kalau ada 3 aja, oke? Silakan. Semua pertanyaan saya ambil dulu. Nanti jawabnya bareng. Oke, pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Syekh atas penjelasannya, Masya Allah, tabarakallah, keren banget sampai masuk ke dalam hati kami semua. Ini kisah yang sangat mengagumkan dan kisah rayah jayidah, Masya Allah. Ya adkhulu fi qulubina jami'an, Insya Allah. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama tentang Baitul Maqdis sebagai akidah. Baitul Maqdis sebagai akidah. Ini kan ada isu sekarang, apalagi kan banyak tuh template-template Instagram. Kamu nggak harus jadi orang Islam untuk mendukung Palestina atau Baitul Maqdis. Kamu cukup menjadi manusia. Nah, ini kan seperti orang Barat kan, humanity for all gitu, humanity above all. You don't have to be a Muslim. You just have to be a human to support Baitul Maqdis. Pertanyaan saya adalah, ketika seorang Muslim adopting this statement, quoting this slogan, bagaimana status akidahnya? Is he munafik, kafir, atau kaif? Apakah dia jadi akidahnya hilang karena ini, atau memang is okay karena dia awam tentang wawasan kepalestinaan? Gitu. Jadi ini perang pemikiran ya. Kalau di lapangan pasti manusia pasti we support Palestine. Mau manusia, mau Muslim, mau enggak pasti tetap dukung Palestine. Mau dia negara-negara Balkan, mau Eropa, mau ini tetap we support Palestine. Tapi masalahnya kalau Muslim nih bagaimana gitu. Terus yang kedua, this is quite sensitive topic. Beberapa waktu lalu kan ada beberapa entitas organisasi yang berangkat ke Israel, kemudian mereka endorsing begitulah, isu-isu yang mungkin ini sangat sensitif. Beberapa orang dari Indonesia berangkat ke sana, kemudian bermain secara politikal atau dengan janji-janji akademis, seperti misalkan nggak apa-apa kalian ke Israel, saya biayai, saya kasihkan ongkosnya, kemudian saya berikan semuanya ditransportasi. Dan memang kalian kesini hanya buat riset karena ada dana akademiknya. Oke, terus? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana status akidah orang-orang ini? Karena tadi sudah dibilang kan, jangan berangkat ke Masjidil Aqsa kecuali kalau sudah pas waktunya. Jangan pergi ke sana kecuali kalau sudah tamam waktunya. Tapi ini kan sekarang lagi anak-anak itu dibantai, kepalanya hilang, baru janin berapa bulan sudah nggak ada, kok pede-pedenya seorang Muslim berangkat ke sana. Nah, pertanyaan saya dari pembahasannya Syekh, bagaimana status akidahnya ya? Status akidahnya. Iya. Baik. Insyaallah. Syukran. Ya, pertanyaannya berarti orang yang bilang nggak perlu jadi Muslim untuk peduli sama Baitul Maqdis, Palestina. Ya, cukup jadi manusia dengan isu humanitinya. Iya. Anda sudah cukup. Gimana akidah orang kayak gini? Yang kedua, kalau Nabi ngelarang orang sholat di sana karena masih dijajah, ini parahnya lagi ada organisasi Islam kadernya ke sana gitu ya, organisasi Wakanda ya. Konoha lebih. Orangnya ke sana
dengan jelas-jelas dibiayai atas undangan mereka ke sana. Oke. Baik, teman. Bagaimana status akidahnya? Baik. Oke, saya simpan dulu ya. Pertanyaan kedua, singkat aja langsung ya. Oh, saya dulu aja. Ya. Dari kisah yang tadi disebutkan, diceritakan sama Syekh, bagaimana mungkin ada hubungannya dengan umat Kristen yang mengaku bahwa ada Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan ayah, Tuhan bapak gitu. Itu apakah mungkin itu ada hubungannya dengan kisah tadi yang diceritakan? Oke, pertanyaan berikutnya. Berarti mengaku 3 sosok Tuhan itu apakah berangkat dari kisah tadi gitu maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Syekh. Terkait tadi antara korelasi antara diutusnya malaikat Jibril kepada Maryam, kemudian kepada Nabi Muhammad, ada korelasinya. Yang diantaranya adalah ketika itu didatangi malaikat Jibril dengan kondisi ketakutan, kemudian membawa pesan yang tidak masuk akal gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus mendapatkan risalah itu berarti kan di situ kondisi masyarakat sosialnya itu kan sudah dalam kondisi yang sangat parah, jahiliyah. Nah, apakah dulu ketika di Bani Israel itu sudah parah juga sehingga diutus sebagai penyempurna risalah yang sudah terputus sejak zamannya Nabi Musa ya. Oke, Nah, itu pertanyaannya. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ini tapi panitia sudah ngode saya, coffee break-nya udah siap. Ya, ini soalnya saya simpan dulu jawabannya setelah coffee break ya. Ada 3 pertanyaan. Soal awal, laisa syarat an takuna musliman litubali bima hadatha fi Filastin halian min al-madhabih wal hawadith al-insaniyah. لو واحد مسلم قال هذا المقال كيف عقيدته ظنا أن يعني مبالاة بالإخوة في فلسطين مجرد يعني القضية إنسانية لا علاقة لها بالقضية العقائدية. سؤال ثاني خليني أجاب واحد نجيب بعد الراحة. أنا قلت له بعد الراحة تمام لإثارة تساؤلات. تمام. Soal tani nanti aja kali ya, percuma juga nggak dijawab. Baik, yaudah gitu aja, cukup ya.